Senja merayap perlahan ke langit kampung, memercikkan semburat jingga yang membelai atap seng rumah-rumah sederhana. Angin sore membawa aroma tanah basah setelah hujan singkat yang turun tadi siang. Mira, gadis kecil berusia 10 tahun, duduk di bangku kayu depan warung ibunya. Matanya yang bulat memantulkan sisa cahaya matahari, seolah menyimpan lautan pikiran yang terlalu dalam untuk anak seusianya. Warung itu kecil, hanya berdinding papan dengan cat biru yang mulai pudar. Di dalamnya, ibunya tengah menyusun botol-botol minuman ringan sambil bersenandung lirih. Namun Mira tahu, suara ibunya tidak benar-benar riang, nada itu lebih seperti upaya untuk menutupi kegelisahan yang sering muncul setiap kali senja datang. Ada sesuatu di udara yang membuat mereka waspada, sesuatu yang menggantung seperti bayang-bayang tak terlihat. Suara tawa kasar terdengar samar dari ujung gang. Mira menoleh, tubuh mungilnya menegang. Dari balik lengkungan pohon jambu, siluet 3 orang pria muncul, langkah mereka terhuyung namun penuh kesombongan. Mereka adalah orang-orang yang sering disebut warga sebagai preman kampung. Bahkan tanpa melihat wajah mereka dengan jelas, Mira tahu siapa mereka, dan apa yang biasanya mereka bawa, masalah. Mira meremas ujung rok sekolahnya yang masih ia kenakan. Hari ini ia pulang lebih awal, dan sejak itu ia merasa seperti ada mata yang mengawasinya dari jauh. Hatinya berdetak lebih cepat, tapi ia menahan diri untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Ia tahu ibunya ada di belakang, dan ia tidak ingin wanita itu melihat kecemasan yang mulai merayap di dadanya. Suara sandal preman-preman itu semakin dekat, menggesek kerikil di jalan. Matahari hampir tenggelam, meninggalkan langit dengan semburat merah darah. Dalam sekejap, suasana yang tadinya hangat berubah menjadi tegang. Mira mencium samar bau asap rokok bercampur aroma arak dari arah mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan buruk yang berkelebat di benaknya. Ibunya keluar dari dalam warung, menyeka peluh di keningnya dengan ujung selendang. "Mira, ayo masuk dulu," katanya lembut, meskipun wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang tak mampu ia sembunyikan. Gadis itu berdiri perlahan, tetapi matanya tetap terpaku pada 3 sosok yang kini semakin jelas. Tubuh mereka besar, dengan tatapan mata yang tajam dan penuh tantangan. Saat ketiganya berhenti hanya beberapa langkah dari warung, udara terasa lebih berat. Mereka bertukar pandang, lalu salah satunya tersenyum sinis, memperlihatkan gigi yang kuning oleh nikotin. "Warung ini masih buka, iya?" Suaranya parau, namun jelas menyiratkan lebih dari sekadar pertanyaan biasa. Mira merasakan telapak tangannya mulai berkeringat, tapi ia mengangkat dagu, mencoba tampak berani meski lututnya gemetar. Di balik segala ketegangan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam diri Mira. Rasa ingin melindungi ibunya lebih besar daripada rasa takut yang mencengkeram. Senja yang tadi terasa indah kini berubah menjadi latar bagi tekad yang diam-diam menyala dalam hatinya. Ia belum tahu bagaimana, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan siapapun membuat warung kecil mereka menjadi tempat ketakutan. Senja telah meredup, meninggalkan langit kelabu yang perlahan ditelan malam. Lampu bohlam kecil di depan warung mulai menyala, memantulkan cahaya pucat di wajah Mira yang masih berdiri dengan dagu terangkat. 3 preman itu kini berdiri tegak, bayangan mereka jatuh panjang di tanah yang basah. Suasana mendadak hening, seolah seluruh kampung menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Lelaki bertubuh paling besar melangkah maju. Tubuhnya berbau arak yang menyengat, dan matanya menyapu Mira sebelum berhenti pada ibunya. "Bu, kami cuma mau sedikit sumbangan," katanya, suaranya rendah namun penuh ancaman. Tangan kasarnya mengelus papan warung, gerakannya seperti cakaran kucing yang siap menerkam. Mira menggenggam erat jemari ibunya, merasakan getar halus dari tangan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Ibu Mira mencoba tersenyum, meskipun bibirnya tampak kaku. "Maaf, Pak, dagangan baru saja laku untuk bayar utang beras. Kami tidak punya lebih," ujarnya pelan. Kata-kata itu seperti angin yang tak mampu mengusir awan badai di depan mereka. Preman itu menyipitkan mata, lalu mendekat, membuat Mira refleks berdiri lebih tegak di depan ibunya. "Kalian pikir kami main-main?" Suara lelaki itu menggelegar, memecah keheningan malam. 2 rekannya terkekeh, suaranya serupa dengan logam yang digesek kasar. Mereka mulai menendang kerikil, menciptakan bunyi tajam yang membuat Mira merinding. Dalam hatinya, gadis kecil itu tahu, ini bukan lagi sekadar ancaman, mereka benar-benar bisa melukai siapapun yang mencoba menolak. Mira menatap wajah ibunya yang pucat.
Ada sesuatu yang membara di dalam dirinya, rasa campur aduk antara marah dan takut. Dengan suara yang lebih kecil dari detak jantungnya, ia berkata, "Bu, biar Mira saja." Ibunya menoleh cepat, matanya melebar karena terkejut, seolah tidak percaya anaknya berani bicara di saat seperti itu. Namun Mira sudah melangkah setengah ke depan, tubuh mungilnya menjadi tameng yang tak sempurna tapi penuh tekad. "Warung ini tempat kami mencari nafkah," ucap Mira, suaranya bergetar tapi jelas. "Tolong jangan ganggu ibu saya lagi." Kata-kata itu meluncur begitu saja, lebih cepat daripada keberanian yang ia rasakan. Preman itu terdiam sejenak, lalu tertawa pendek, suara yang membuat bulu kuduk meremang. "Anak kecil berani sekali bicara," katanya sinis, namun Mira tidak mengalihkan pandangannya. Lelaki itu mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Mata Mira bertemu dengan tatapannya yang tajam dan gelap seperti sumur tua. Jantungnya berdentam keras, tapi ia tetap berdiri, kaki mungilnya menapak kokoh di tanah yang dingin. Di balik rasa takut yang hampir membuatnya menangis, ada sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk melindungi rumah kecil yang berarti segalanya. Tepat saat ketegangan mencapai puncak, terdengar suara pintu rumah tetangga yang dibuka pelan. Seorang kakek keluar, pura-pura menyapu halaman sambil melirik ke arah warung. Tak lama, lampu-lampu di rumah lain ikut menyala, dan beberapa kepala muncul dari balik jendela. Mira menyadari sesuatu, ia dan ibunya tidak sepenuhnya sendirian. Malam itu, di bawah cahaya temaram lampu bohlam, keteguhan hatinya mulai mendapat sekutu, meskipun samar, keberanian itu perlahan menular. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang masih terasa hingga ke tulang. Para preman akhirnya pergi setelah melihat banyak mata mengawasi mereka dari balik jendela, tapi ancaman yang mereka tinggalkan tak kalah menusuk. "Kami akan kembali," ujar yang bertubuh besar, sebelum melangkah ke gelapnya gang. Mira memeluk ibunya erat, merasakan tubuh wanita itu masih gemetar. Dalam hatinya, ia tahu kedamaian warung mereka tidak akan bertahan lama jika ia hanya diam. Setelah ibunya tertidur dengan lelah di tikar bambu, Mira menyelinap keluar ke halaman. Bulan separuh menggantung di langit, memandikan kampung dengan cahaya pucat. Pohon jambu di depan rumah menjadi saksi diam tekad yang sedang tumbuh dalam diri gadis kecil itu. Ia bersandar di batang pohon yang dingin, memikirkan cara agar orang-orang seperti preman itu tak lagi berkuasa di kampungnya. Dalam benaknya, terlintas wajah teman-teman yang selalu menemaninya bermain, Lila yang pandai berlari, Bima yang suka memanjat pohon, dan Andi yang pintar merangkai kata. Mereka mungkin tidak sekuat para preman, tapi Mira percaya, bersama-sama mereka bisa mencari jalan keluar. Hatinya yang kecil namun teguh berbisik, "Kalau kami bersatu, mereka tak akan berani seenaknya." Esok paginya, saat matahari baru naik, Mira berlari ke lapangan tempat teman-temannya biasa berkumpul. Rumput masih basah oleh embun, dan udara pagi terasa segar meski ada sisa ketegangan dari malam sebelumnya. Mira mengisahkan kejadian di warung dengan suara pelan tapi penuh api. Teman-temannya mendengarkan dengan serius, mata mereka membesar ketika Mira menyebut ancaman preman itu. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Mira mantap, meski suaranya masih terdengar seperti anak kecil yang melawan arus besar. "Kalau kita diam, mereka akan terus menakut-nakuti semua orang." Lila menggigit bibirnya, lalu mengangguk. Bima mengepalkan tangan, wajahnya yang biasanya ceria kini tampak tegas. Andi menarik napas panjang sebelum berkata, "Kita perlu bukti. Orang dewasa akan lebih berani kalau tahu siapa yang mereka hadapi." Mereka lalu berkumpul di bawah pohon jambu di tepi lapangan, seolah itu markas rahasia mereka. Di sana, mereka menyusun rencana kecil, mencari tahu tempat para preman berkumpul, lalu melapor pada ketua RT dengan bukti yang kuat. Meski sederhana, rencana itu terasa seperti sesuatu yang besar, lebih besar daripada keberanian yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sambil mencoret-coret tanah dengan ranting, Mira merasakan dadanya berdegup kencang, campuran antara takut dan bersemangat. Ia tahu langkah ini berbahaya, tapi ia juga tahu ia tak lagi sendiri. Teman-temannya menatapnya dengan keyakinan, seolah keberanian Mira telah menyalakan api yang sama dalam hati mereka. Untuk pertama kalinya sejak malam penuh ancaman itu, Mira merasa ada secercah harapan yang nyata. Ketika mereka bubar untuk pulang, sinar matahari yang semakin hangat menyapu wajah Mira. Pohon jambu yang menaungi mereka seakan memberi restu pada tekad kecil yang baru saja mereka bentuk. Mira berjalan pulang dengan langkah ringan namun mantap, membawa rahasia kecil yang akan menjadi awal perlawanan.
Di balik ketakutannya, ia merasakan sesuatu yang baru, keyakinan bahwa ia bisa mengubah cerita kampungnya. Sore itu, langit mulai beranjak jingga ketika Mira kembali berdiri di bawah pohon jambu, tempat rencana kecil mereka lahir. Ia membawa selembar kertas lusuh berisi catatan sederhana yang tadi pagi mereka buat bersama. Angin sore mengibaskan helai rambutnya yang terlepas dari kepangan, seolah ikut menyampaikan pesan, waktu mereka semakin sempit sebelum para preman kembali menagih ancamannya. Bima datang lebih dulu, wajahnya penuh semangat bercampur waspada. Lila dan Andi menyusul, masing-masing membawa bekal kecil, sepotong singkong rebus dan botol air, seolah mereka hendak melakukan petualangan besar. Kita harus tahu di mana mereka biasa kumpul, kata Mira pelan, matanya berkilat dengan tekad yang jauh lebih besar daripada tubuhnya yang mungil. Mereka berjalan pelan melewati jalan setapak yang membelah kebun pisang dan rumpun bambu. Suara jangkrik mulai terdengar, bersahut-sahutan dengan desir angin. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke wilayah yang belum pernah mereka jamah sebelumnya. Meski hati mereka dipenuhi ketegangan, langkah-langkah kecil itu terus maju, dituntun keberanian yang baru lahir kemarin. Tak lama kemudian, samar-samar terdengar suara laki-laki tertawa keras dari arah tepi sungai. Mereka berhenti di balik semak tinggi, saling pandang dengan napas tertahan. Dari celah daun, mereka melihat bangunan tua bekas gudang padi, dindingnya mengelupas dan atapnya nyaris runtuh. Di depannya, 3 orang preman yang kemarin datang ke warung sedang duduk melingkar, merokok sambil menghitung sesuatu di atas kaleng bekas. Itu mereka, bisik Lila, hampir tak terdengar. Mata Mira terpaku pada pemandangan itu, wajah-wajah kasar yang kini tampak lebih jelas, gerakan tangan yang menyelipkan uang lusuh ke kantong, serta botol arak yang berguling di tanah. Pemandangan itu membuat darah Mira berdesir, inilah bukti yang mereka butuhkan, tapi juga risiko yang bisa menyeret mereka ke dalam bahaya. Mereka merunduk lebih dalam, menyembunyikan diri di balik rumpun pisang yang lebat. Andi mencatat sesuatu di kertas kecil dengan pensil tumpul, jumlah orang, tempat, dan barang-barang yang mereka lihat. Bima mengawasi sekeliling, memastikan tak ada yang mendekat. Dalam keheningan yang mencekam, suara jangkrik terdengar begitu keras, seperti genderang yang memukul irama keberanian di dada mereka. Ketika salah satu preman berdiri dan berjalan ke arah tempat mereka bersembunyi, napas Mira tercekat. Ia merasakan denyut nadi di pelipisnya, tubuhnya seperti membatu. Preman itu berhenti hanya beberapa meter dari mereka, memeriksa sesuatu di tanah sebelum kembali ke teman-temannya. Mira dan kawan-kawan saling bertukar pandang penuh kelegaan, namun mereka tahu keberuntungan tidak akan selalu berpihak jika mereka terlalu lama di situ. Dengan hati-hati, Mira memberi isyarat agar mereka mundur pelan-pelan. Mereka bergerak seperti bayangan, meninggalkan gudang tua yang kini menjadi bukti nyata kejahatan di kampung mereka. Saat matahari tenggelam di balik pepohonan, Mira memeluk erat catatan kecil yang dipegang Andi. Malam itu, ia tahu satu hal, perjuangan mereka baru saja dimulai, dan tak ada jalan untuk mundur lagi. Malam mulai turun, membawa hawa dingin yang merayap di kulit Mira dan teman-temannya. Mereka masih merunduk di balik rumpun pisang, memandangi gudang tua yang kini tampak lebih menyeramkan dalam temaram senja. Lampu minyak kecil di dalam gudang mulai menyala, memantulkan bayangan preman di dinding reyot. Mira merasakan jantungnya berdegup kencang, namun ia tahu mereka harus segera pergi sebelum kegelapan menutup seluruh jalan pulang. Sekarang kita keluar, bisik Mira, suaranya hampir tak terdengar. Mereka bergerak perlahan, langkah demi langkah, menahan napas agar ranting di bawah kaki tidak patah dan memicu suara. Bima menuntun Lila yang tampak gemetar, sementara Andi menyelipkan catatan kecil ke dalam saku bajunya. Angin malam membawa suara sungai yang mengalir pelan, namun bagi Mira, suara itu justru terasa seperti tanda bahaya yang siap menerkam. Mereka sudah hampir mencapai jalan setapak ketika sesuatu berderit di balik gudang. Salah satu preman keluar sambil membawa senter kecil, sinarnya menyapu sekitar. "Hei, ada suara apa tadi?" Suaranya parau dan penuh curiga. Mira membeku di tempat, matanya melebar. Dalam sekejap, keberanian yang tadi terasa begitu kokoh kini hampir luruh bersama ketakutan yang tiba-tiba menyergap. Preman itu melangkah lebih dekat, senter di tangannya bergerak-gerak mencari sumber suara. Mira menelan ludah, mencoba menahan detak jantung yang rasanya cukup keras untuk terdengar sampai ke gudang. Bima memberi isyarat dengan matanya agar mereka merunduk lebih rendah. Lila menutup mulutnya rapat-rapat,
sementara Andi menggenggam erat buku catatannya, siap melemparkannya sebagai pengalih jika keadaan mendesak. Cahaya senter sempat berhenti tepat di arah mereka, membuat tubuh kecil Mira bergetar hebat. Dalam benaknya, ia membayangkan berbagai kemungkinan buruk tertangkap, dibawa ke tempat yang jauh, atau membuat orang tuanya khawatir tanpa tahu di mana ia berada. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang tak kalah kuat, keinginan untuk melindungi catatan bukti yang sudah mereka dapatkan. Tiba-tiba, seekor kucing kampung melompat keluar dari semak, membuat dedaunan bergoyang keras. Preman itu terlonjak, lalu mengumpat kesal. "Hanya kucing sialan," gumamnya sebelum berbalik dan berjalan kembali ke gudang. Mira hampir tak percaya keberuntungan yang baru saja mereka dapatkan. Ia menoleh ke teman-temannya dan memberi isyarat untuk segera pergi sebelum keberuntungan itu sirna. Mereka menyusuri jalan pulang dengan langkah tergesa namun tetap berhati-hati. Hawa malam menusuk, tapi kehangatan tekad mereka membuat langkah terasa lebih ringan. Setiap kali mendengar suara ranting patah atau angin yang menggerakkan daun, Mira merapatkan genggamannya pada tangan Lila, memastikan sahabatnya aman di sisinya. Perasaan lega mulai merayap ketika rumah-rumah kampung tampak dari kejauhan, lampu-lampunya menyala seperti bintang kecil di bumi. Sesampainya di bawah pohon jambu, mereka berhenti sejenak untuk mengatur napas. Mata Mira menatap catatan yang kini berada di tangan Andi, lalu ia mengangkat wajahnya ke langit malam yang bertabur bintang. Meski tubuhnya masih gemetar, di dalam dirinya tumbuh perasaan baru, keberanian yang kini tak lagi rapuh. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang tenang, ia bersumpah akan melindungi bukti itu dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Malam itu, setelah semua orang di rumah tertidur, Mira duduk sendirian di tikar bambu. Lampu minyak di pojok ruangan memantulkan bayangan kecil tubuhnya di dinding papan. Di hadapannya, catatan yang mereka bawa dari dekat gudang terhampar, kertas kusut penuh tulisan Andi tentang uang, nama, dan rencana yang didengar samar-samar. Mira memandangi tulisan itu dengan sorot mata yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, tajam, penuh tekad. Ia teringat wajah ibunya ketika para preman berdiri di depan warung, sorot ketakutan itu seperti duri yang menancap di hatinya. Tak ada lagi jalan kembali, pikir Mira. Bukti yang mereka pegang bukan sekadar catatan, itu adalah kunci untuk mematahkan rantai ketakutan yang menjerat seluruh kampung. Di dalam dada kecilnya, keberanian yang semula hanya percikan kini mulai berubah menjadi api yang membara. Keesokan paginya, Mira mengajak Bima, Lila, dan Andi berkumpul lagi di bawah pohon jambu. Matahari masih malu-malu menampakkan diri dari balik awan, dan embun di daun-daun berkilau seperti permata. Mereka mengelilingi catatan yang dibentangkan di atas akar pohon. "Ini harus kita serahkan pada ketua RT," kata Mira pelan tapi pasti. "Kalau kita simpan sendiri, mereka bisa datang dan mengambilnya kapan saja." Teman-temannya saling pandang. Lila tampak ragu, matanya berkaca-kaca. "Tapi, kalau mereka tahu kita yang membawa catatan ini, bagaimana?" tanyanya lirih. Andi menggigit bibirnya, lalu berkata, "Kita tidak bisa mundur. Kalau kita diam, mereka akan terus merajalela." Bima mengangguk mantap, meski sorot matanya mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Mira mendengarkan semua itu, namun api di dalam dirinya justru semakin menyala. Mereka akhirnya sepakat, Mira akan menemui ketua RT bersama Bima, sementara Lila dan Andi berjaga di sekitar jalan, memastikan tidak ada yang mengikuti. Mereka tahu rencana ini penuh risiko, tetapi tekad yang telah mereka bangun terlalu besar untuk diabaikan. Bagi Mira, ketakutan hanyalah bayangan yang akan lenyap jika diterobos cahaya keberanian. Sepanjang jalan menuju rumah ketua RT, langkah Mira terasa berat namun pasti. Angin pagi meniup rambutnya yang terlepas dari kepangan, seolah menguji keteguhan hatinya. Setiap suara ayam berkokok dan pintu rumah yang terbuka membuatnya menoleh waspada. Namun, setiap kali ia melihat catatan di genggamannya, keyakinan itu kembali memenuhi dadanya. Ia melakukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk ibunya, teman-temannya, dan seluruh warga yang sudah terlalu lama dibungkam. Sesampainya di rumah ketua RT, mereka disambut pria parubaya yang wajahnya penuh tanda tanya. "Ada apa pagi-pagi begini, Nak?" tanyanya lembut. Mira menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan catatan itu dengan kedua tangannya yang sedikit bergetar. "Pak, ini bukti kalau preman-preman itu merencanakan sesuatu," ucapnya tegas. Suaranya terdengar lebih dewasa dari usianya, membuat ketua RT menatapnya lama, kagum sekaligus terharu.
Ketua RT membaca cepat catatan itu, lalu menatap Mira dan Bima dengan serius. "Kalian sangat berani," katanya lirih. "Tapi mulai sekarang kalian harus lebih berhati-hati. Ini bukti penting." Kata-kata itu justru menambah kobaran di dada Mira. Ia tahu perjalanannya belum selesai, tetapi api yang ia bawa kini cukup besar untuk menghangatkan keberanian siapapun yang ragu. Saat ia melangkah keluar rumah itu, matahari pagi menyinari wajahnya, seolah memberi restu pada perjuangan kecil yang baru saja mencapai babak baru. Malam turun pelan-pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke sela-sela rumah papan kampung itu. Bulan pucat menggantung di langit, sinarnya memantulkan bayangan samar di jalanan tanah yang lengang. Mira berdiri di depan warung bersama ibunya, menatap ke arah jalan gang yang gelap. Di dalam hatinya, api yang ia bawa sejak pagi kini menyala lebih terang, bercampur dengan gelombang cemas yang tak henti mengaduk perutnya. Setelah menyerahkan catatan pada ketua RT, ia dan teman-temannya diminta menunggu malam. Ketua RT telah mengumpulkan beberapa warga dewasa secara diam-diam. Mereka sepakat menyiapkan jebakan sederhana, beberapa orang akan bersembunyi di balik pagar bambu dan pohon pisang, sementara yang lain berjaga di sudut jalan, siap memanggil bantuan bila keadaan menjadi berbahaya. Di warung, Ibu Mira mencoba terlihat tenang sambil merapikan toples-toples berisi permen. Namun Mira tahu, tangan ibunya sedikit gemetar. "Kamu yakin kita bisa melewati ini, Nak?" tanya ibunya lirih. Mira menatap wajah lelah itu, lalu menggenggam tangannya. "Kita tidak sendiri, Bu," jawabnya dengan suara mantap, meskipun dalam hatinya ia berdoa agar semua rencana berjalan sesuai harapan. Dari balik tirai warung, Mira melihat bayangan beberapa warga yang mulai mengambil posisi. Mereka membawa pentungan dari bambu dan beberapa lampu senter kecil. Pemandangan itu membuat hatinya sedikit lebih hangat, keberanian yang ia coba tularkan rupanya telah menular, membangkitkan kekuatan yang lama terkubur di hati orang-orang kampung. Waktu terasa berjalan lambat, angin malam membawa aroma tanah basah dan suara kodok dari sawah jauh di belakang rumah. Setiap detik yang berlalu membuat ketegangan semakin pekat. Mira menatap ibu yang duduk di kursi kayu, lalu pada lampu bohlam kecil di atas kepala yang berayun pelan tertiup angin. Semua terasa rapuh, seolah hanya butuh sedikit dorongan untuk runtuh, atau justru berubah menjadi keberanian yang utuh. Tiba-tiba, langkah-langkah berat terdengar dari arah gang. Mira menahan napas. Dari balik bayang-bayang, 3 sosok preman muncul, sama seperti malam-malam sebelumnya, tubuh besar, bau rokok dan arak, serta tatapan mata yang mengintimidasi. Mereka berjalan dengan santai, tidak menyadari mata-mata yang tersembunyi di sekeliling mereka. Mira merasakan lututnya melemah, tapi ia tetap berdiri, memposisikan tubuh kecilnya di depan warung. Preman bertubuh besar itu berhenti, menyeringai sinis. "Kami sudah bilang kami akan kembali," katanya, suaranya menusuk malam yang hening. Mira menatapnya tanpa gentar, meskipun jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut semua orang bisa mendengarnya. "Kami tidak takut lagi," ujarnya, suaranya tegas walau sedikit bergetar. Kata-kata itu meluncur seperti anak panah, memecah udara yang penuh kecemasan. Tepat ketika salah satu preman hendak melangkah lebih dekat, suara keras terdengar dari balik pagar bambu. "Sekarang." Ketua RT dan warga melompat keluar dari persembunyian, membawa lampu senter dan pentungan bambu. Cahaya tiba-tiba membuat preman-preman itu terperanjat. Mira berdiri kaku, matanya lebar, menyaksikan keberanian yang dulu hanya ia impikan kini menjelma nyata di hadapannya. Malam itu, keteguhan yang lahir dari hati seorang anak telah menjadi api yang menyatukan seluruh kampung. Cahaya senter memantul ke wajah-wajah yang selama ini tersembunyi dalam bayang ketakutan. Ketua RT berdiri paling depan, pentungan bambu di tangannya terangkat tinggi. "Cukup sudah," teriaknya lantang, suaranya bergema hingga ke ujung gang. Para preman tertegun, tidak menduga akan ada begitu banyak warga yang muncul malam itu. Mira, yang berdiri di dekat ibunya, merasakan gelombang keberanian mengalir di tubuh mungilnya, meski jantungnya tetap berdegup kencang. Preman bertubuh besar itu mendesis marah, matanya menyapu orang-orang yang kini mengepungnya. "Kalian berani melawan kami," suaranya rendah namun penuh amarah. Ia melangkah maju, namun langkahnya terhenti ketika melihat lebih banyak warga keluar dari balik rumah, membawa obor, senter, dan bambu panjang. Mereka membentuk lingkaran, memutus jalan keluar bagi ketiganya. Mira melangkah setengah maju, tubuhnya berdiri di antara ibunya dan para preman.
Meski kakinya gemetar, tatapannya tetap lurus. Kami hanya ingin kampung ini aman, katanya pelan tapi jelas, suaranya terdengar tegas di telinga semua orang. Kata-kata itu bagaikan percikan yang membuat keberanian warga semakin membara. Beberapa orang mengangguk, menguatkan lingkaran yang sudah mereka bentuk. Salah satu preman mencoba melompat keluar, tetapi segera terhalang oleh bambu panjang yang diacungkan Bima dan dua pemuda lain. Tidak ada jalan keluar, ujar Bima, suaranya bergetar namun penuh tekad. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak serius, sorot matanya sama seperti ketika ia berlatih melindungi Mira dari segala kemungkinan. Ketegangan memuncak ketika preman besar itu meraih batu dan mengangkatnya tinggi, siap melempar. Ibu Mira menjerit pelan, namun Mira berdiri lebih tegap, matanya tak lepas dari lelaki itu. Kalian tidak bisa menakut-nakuti kami selamanya, serunya, kali ini lebih lantang daripada sebelumnya. Suaranya yang kecil namun kokoh menggema di udara malam, membuat semua orang terdiam sejenak. Ketua RT memberi isyarat dengan kepalanya, dan dua warga bergerak cepat ke arah preman yang memegang batu. Mereka meraih lengannya dan menjatuhkan batu itu ke tanah. Preman lainnya berusaha melawan, tetapi jumlah warga terlalu banyak. Dalam keributan singkat itu, Mira tetap berdiri, menyaksikan bagaimana keberanian yang lahir dari hati-hati yang dulu ketakutan kini menjelma kekuatan yang tak terhentikan. Tak lama kemudian, ketiga preman itu berhasil ditundukkan. Tangan mereka diikat dengan tali yang sudah disiapkan, sementara ketua RT mengatur agar seseorang segera menghubungi aparat desa untuk menjemput mereka. Malam yang tadinya penuh ancaman kini dipenuhi sorak kecil warga yang merasa lega sekaligus bangga. Mira menghela napas panjang, merasakan beban yang selama ini menekan dadanya perlahan terangkat. Di bawah cahaya bulan yang masih menggantung, Mira menatap sekeliling, wajah-wajah yang dulu selalu menghindari masalah kini berdiri bersama, tegak dan berani. Ia merasakan tangan ibunya menggenggam pundaknya dengan penuh syukur. Untuk pertama kalinya, Mira memahami arti keberanian yang sesungguhnya, bukan ketiadaan rasa takut, melainkan kekuatan untuk berdiri teguh meskipun bayangan gelap mengintai dari segala arah. Malam yang penuh ketegangan itu perlahan bergeser menjadi dini hari yang tenang. Angin subuh membawa aroma tanah yang baru saja dibasahi embun. Mira duduk di bangku depan warung bersama ibunya, masih berusaha mengatur napas setelah kejadian tadi. Di kejauhan, suara kendaraan aparat desa terdengar, mendekat melewati jalan berbatu, seperti tanda bahwa segala yang gelap perlahan menemukan jalan. Keluarnya, ketiga preman yang tadi membuat seluruh kampung gemetar kini duduk di tanah, tangan mereka terikat tali bambu. Wajah mereka tidak lagi garang, yang tampak hanyalah lelah dan terkejut melihat keberanian yang tak pernah mereka sangka datang dari kampung kecil ini. Ketua RT berdiri di samping mereka, menjaga agar tak ada yang mencoba kabur sebelum aparat tiba. Langit mulai memerah di ufuk timur, memberi rona hangat pada wajah-wajah warga yang masih berkumpul di halaman warung. Ada rasa lega yang belum sepenuhnya percaya bahwa malam kelam itu telah mereka lalui bersama. Beberapa orang saling tersenyum, sementara yang lain hanya diam, menikmati ketenangan yang sudah lama hilang dari kampung mereka. Mira memandang teman-temannya, Bima, Lila, dan Andi, yang berdiri tak jauh darinya. Mereka terlihat kelelahan, tapi juga bahagia. Kita berhasil, bisik Bima sambil tersenyum kecil. Lila menyeka air mata yang tak mampu ia tahan, sementara Andi mengangguk pelan, memegang catatan yang kini tak lagi terasa seberat tadi malam. Mereka tahu, keberanian kecil yang mereka tunjukkan telah membuka pintu bagi keberanian yang lebih besar. Ibu Mira meraih bahu putrinya, memeluknya erat. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Mira," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata hangat jatuh di pipi Mira, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kebahagiaan yang memenuhi dadanya. Ia baru menyadari bahwa keteguhan hatinya mampu melindungi orang-orang yang ia cintai. Saat matahari perlahan muncul dari balik pepohonan, aparat desa tiba dan membawa ketiga preman itu pergi untuk diproses lebih lanjut. Warga melambaikan tangan, beberapa mengucap syukur dengan suara lirih. Pemandangan itu terasa seperti babak baru bagi kampung mereka, hari yang dimulai tanpa rasa was-was, melainkan dengan harapan yang segar. Setelah semuanya kembali tenang, Ketua RT mendekati Mira. Ia menatap gadis kecil itu dengan senyum bangga. "Keberanianmu mengingatkan kami semua bahwa ketakutan hanya punya kuasa selama kita membiarkannya," katanya. Kata-kata itu membuat Mira menunduk malu, tetapi di dalam hatinya,
ada bunga keberanian yang semakin mekar, mengiringi cahaya mentari yang hangat. Saat warga perlahan membubarkan diri, Mira berdiri menatap fajar yang kini membentang indah di langit. Warung kecil mereka tampak berseri diterpa cahaya pagi, seolah ikut merayakan kebebasan baru yang diraih dengan keberanian. Dalam hati, Mira berjanji untuk selalu menjaga kedamaian ini, sekecil apapun dirinya di dunia yang luas. Fajar hari itu bukan hanya awal dari pagi yang cerah, tetapi juga simbol kemenangan keteguhan hati atas bayang-bayang ketakutan. Pagi itu, setelah matahari naik sepenuhnya, kampung terlihat berbeda. Udara yang biasanya terasa berat kini tampak lebih ringan, seolah angin membawa kabar baru ke setiap sudut gang. Warung kecil milik keluarga Mira masih beraroma kopi hangat yang baru saja diseduh ibunya. Namun di mata Mira, warung itu kini bukan sekadar tempat mencari nafkah, ia adalah simbol keberanian yang lahir dari malam-malam penuh kecemasan. Di depan warung, tanah yang semalam menjadi saksi keberanian kini basah oleh embun. Mira berdiri sambil memandang sekeliling, rumah-rumah sederhana, pohon jambu yang menaungi rencana kecil mereka, dan jalan kecil yang dulu ia takuti kini terasa seperti jalur kemenangan. Setiap detail tampak lebih hidup, seolah kampung ini menghirup udara lega setelah lama menahan napas. Bima, Lila, dan Andi datang berlarian, membawa sesuatu di tangan mereka, bibit bunga yang mereka ambil dari halaman rumah masing-masing. "Kita tanam ini di depan warung," kata Bima, napasnya masih tersengal. Lila tersenyum, pipinya masih sedikit basah oleh air mata yang belum lama berhenti. Andi hanya mengangguk, matanya berbinar dengan semangat, yang sama seperti saat mereka pertama kali menyusun rencana di bawah pohon jambu. Mereka mulai menggali tanah kecil di depan warung, jari-jari kecil mereka kotor oleh tanah yang lembab. Mira menatap lubang kecil itu dengan hati yang penuh rasa syukur. Setiap gerakan terasa seperti doa yang mereka tanamkan bersama, doa agar kampung mereka selalu aman, dan agar keberanian yang sudah lahir tidak pernah layu dimakan waktu. Ketika bunga-bunga itu mulai berdiri di tanah, matahari memantulkan sinarnya di kelopaknya yang masih segar. Warna-warnanya cerah, merah, kuning, dan ungu, berpadu menjadi lukisan kecil yang menghangatkan halaman warung. Mira mengusap peluh di dahinya, lalu tersenyum lebar, untuk pertama kalinya tanpa ada bayangan gelap yang mengintai di balik pikirannya. Ibu Mira keluar dari warung, menatap bunga-bunga yang baru ditanam. Matanya berkaca-kaca, lalu ia memeluk putrinya erat-erat. "Bunga ini seperti kamu, Nak," bisiknya lembut. "Kecil, tapi punya keteguhan yang membuat semua orang di sekitarnya berani." Kata-kata itu membuat hati Mira menghangat, mengingatkannya pada perjalanan yang telah ia lalui bersama teman-temannya. Warga yang lewat berhenti sejenak untuk melihat bunga itu. Beberapa dari mereka ikut tersenyum, bahkan ada yang berjanji akan membantu merawat tanaman kecil itu. Perlahan, halaman warung berubah menjadi tempat berkumpul yang baru, bukan lagi lokasi ketakutan, melainkan pusat cerita tentang keberanian seorang anak dan bagaimana ia menyalakan harapan bagi seluruh kampung. Mira berdiri memandang bunga-bunga itu sekali lagi. Di balik kelopak yang sederhana, ia melihat pantulan dirinya, seorang gadis kecil yang memilih berdiri meski takut, yang percaya bahwa kebaikan bisa menang melawan ancaman. Angin lembut mengelus rambutnya, membawa harum tanah yang baru digali. Di bawah sinar matahari yang hangat, Mira tahu keteguhannya akan selalu hidup, seperti bunga-bunga yang kini mekar di depan rumahnya.